memang sudah ada early warning lah dari BMKG. Tapi pemerintah itu nggak punya sistem atau prosedur bagaimana menanggapi early warning ini. Jadi tidak bisa dibilang ini bencana alam gitu kan. Okay. Nah ini bencana memang yang diakibatkan oleh manusia. Sehingga tinggal cari siapa manusia yang paling banyak merusak. Nah itu yang harus bertanggung jawab terhadap banjir ini. Apakah deforestasi itu semakin ugal-ugalan lajunya, Bang? Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pemerintahan Jokowi 2 periode, kemudian dia melihat banyak sekali undang-undang yang kemudian itu menghambat investasi. Ya itu gimana sih Bang, seberapa rusak KT Sonilo dan siapa sih, KT Sonilo ya tentunya, siapa sih aktor-aktor di balik perusahaan-perusahaan yang punya izin-izin. Tadi kan Abang bilang ada 1000 sekian izin ya di Sumatera atau di 3 provinsi itu. Nah, ada satu HTI sebenarnya di Biren gitu, dan memang pemiliknya adalah Pak Prabowo gitu. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymond Srikang. Gua Husein Abri Dongoran. Pemirsa, jurnalisme yang berkualitas hanya bisa terwujud atas dukungan Anda. Karena itu jangan lupa berlangganan Tempo Plus. Bagi penonton yang mau membaca laporan Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Mantap. Sin, kita di sini kedatangan tamu nih, istimewa karena topik kita hari ini juga istimewa ya. Ada Bang Ari Rompas. Selamat datang Bang Ari Rompas. Ini ngomong-ngomong pakai jaket kayak itu tuh orang PAN yang kesana tuh. Iya, siap-siap ke lapangan. Siap-siap ke lapangan. Ya, manggol beras, sama cari kayu gelondongan. Oke. Bang Ari Rompas ini adalah ketua tim kampanye hutan Greenpeace Indonesia. Ya. Selamat datang Bang di Bocor Halus Politik. Oke. Bangga sekali datang di forum ini. Oke. Jadi karena Bang Ari Rompas hari ini datang, Greenpeace Indonesia datang, artinya kita akan bicara soal bencana banjir di Sumatera ya, di 3 provinsi khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Iya kan. Sebelum itu, kami redaksi Tempo menyampaikan bela sungkawa kepada para korban dan keluarga bencana banjir di 3 provinsi di Sumatera yang hari ini mencapai 800 orang tewas. Lebih dari 800 orang. Lebih dari 800 orang tewas dan jumlahnya kemungkinan bertambah ya, Sen? Betul. Jadi kalau ketemu narasumber bilang mereka percaya angkanya bisa mencapai ribuan. Kenapa? Karena banyak kampung yang tertutup longsor gitu ya, dan di kampung itu minimal 100 sampai 300 kepala keluarga. Jadi dan itu belum bisa dievakuasi oleh pemerintah. Ya. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan moga-moga bisa segera melalui kejadian ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Dan kita sudah singgung bahwa hari ini kita bicara soal bencana banjir gitu. Nanti Bang Ari Rompas akan menjelaskan dari sisi deforestasi hutan dan temuan Greenpeace ya soal itu. Tapi sebelum itu kita bicara nih soal tanggapan pemerintah nih, Sen, ya kan, bahwa ini mungkin kurang lebih sudah 6 sampai 7 hari lah ya. Sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor itu menimpa 3 provinsi di Sumatera begitu. Dan sampai hari ini yang diskusi dan perdebatan yang terjadi adalah kok pemerintah tidak satset lah ya. Tidak satset, tidak segera menetapkan status bencana nasional dan seterusnya begitu. Tapi gimana nih, Sin? Informasi yang sudah kita kumpulkan, respon pertama pemerintah ini seperti apa sebenarnya? Ini tentunya hasil wawancara dari banyak narasumber ya, Kang Bang Ari juga di sini. Jadi di awal-awal bencana itu pemerintah tergagap-gagap. Jadi ingat nggak teman-teman di hari Kamis tanggal 27 November itu Prabowo menggelar rapat di sana. Rapat di situ ada membahas soal bencana dan perubahan iklim ya. Dan di situ juga ada pernyataan di publik juga bahwa pemerintah ingin memodifikasi cuaca lah dan seterusnya ya. Nah, narasumber yang hadir di situ cerita bahwa Prabowo mendapatkan laporan dari kepala BNPB bahwa bencananya itu tidak terlalu besar dan hanya mencekam saja di media sosial. Dan omongan kepala BNPB itu kan ada tuh di hari Jumat ya, dia berbicara di publik dan belakangan setelah dikecam oleh berbagai kalangan ya, termasuk di hari ini ada sidang di MK kan yang mempertanyakan gimana sih kepala BNPB ini bisa lolos seleksi menjadi kepala BNPB. Dia meminta maaf pada publik begitu. Dan memang ya Kang, di hari-hari itu pemerintah terlihat sekali gelagapan. Dari Kamis sampai
Sabtu itu, akhir pekan itu ya. akhir pekan itu belum ada menteri yang turun ya ke lapangan. Menteri yang pertama kali turun adalah Menteri Pertahanan Safri Samsudin, dan dia turun bersama Titik Soeharto dan anak Prabowo, Mas Didit ya ke sana. Dan banyak narasumber yang cerita Prabowo baru mendapatkan informasi seutuhnya bahwa kondisi bencana alam atau banjir dan longsor di 3 provinsi itu sangat parah setelah mendapatkan laporan dari Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Dan di hari Minggu malam itu para pejabat istana maupun para menteri-menteri itu gelagapan, tergopoh-gopoh ya. Bahkan ada yang cerita bahwa ada yang ngeborong sesuatu lah dari Jakarta dibawa ke sana, ke Sumatera Barat begitu. Dan jam 10 malam para menteri itu baru diinfokin tuh bahwa Prabowo mau datang ke Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh. Ada seorang yang cerita bahwa bahkan menteri-menteri itu kelabakan gimana nih untuk nyari penerbangan ke daerah bencana, karena kan sampai sekarang juga banyak akses masih terputus ya Kang ya. Dan ya penerbangan juga belum pulih seutuhnya begitu. Dan terlihat sekali ya bahwa tergagap-gagap setelah Prabowo hadir ke 3 daerah bencana itu, barulah menteri-menteri mulai datang satu persatu lah ya, bantuan mulai datang dan seterusnya. Memang ada fase kosong itu. Jadi ada narasumber juga cerita, Sen, ini persis banget mirip demonstrasi Agustus, yang pemerintah vakum tuh, nggak ada tuh kan. Ada beberapa waktu jeda ya. Ada jeda itu kan. Gue tanya lagi, gue gali kan, kenapa? Ya lagi-lagi Prabowo dikelilingi bubble-bubble itu. Dan akhirnya informasi seutuhnya itu ya datangnya terlambat. Iya. Bang Ari dan Sen, ini kan salah satu opsi ya yang coba dieksersis oleh pemerintah dalam konteks menangani bencana itu modifikasi cuaca nih Bang. Nah dalam konteks perubahan iklim seperti sekarang, apakah itu sebenarnya cukup efektif nggak sih untuk minimal memitigasi atau menekan serendah mungkin potensi bencana banjir atau curah air hujan itu Bang? Kalau namanya badai siklon tropik, kayaknya dia tidak bisa dimodifikasi, karena itu dari perubahan iklim ya. Karena ini yang jadi catatan sebenarnya, orang tersadar-sadar atau kemudian mencoba membelokkan ini sebagai bencana alam. Perubahan iklim ini, siklon tropik itu bukan bencana alam, karena dia berasal dari aktivitas manusia juga yang kemudian mengakibatkan suhu global menjadi panas gitu ya, dan itu terjadi perubahan iklim. Nah, siklon tropik ini dia jarang sekali muncul di wilayah Khatulistiwa. Indonesia khususnya. Di Indonesia, artinya memang dia di Indonesia karena dia membutuhkan proses untuk pembentukan badainya, itu biasanya dia tidak terjadi di garis Khatulistiwa. Nah ini tiba-tiba muncul di Selat Malaka. Dan sebenarnya BMKG sudah mengumumkan tuh, Bang, 5 hari sebelum terjadinya siklon tropik itu BMKG sudah mengeluarkan warning siaran pers bahkan. Nah itu kemudian tidak ditanggapin gitu, bahkan ditujukan kepada kepala daerah yang ada di sana kan. Siklon tropik ini dia kan kemudian membentuk badai dan membawa material-material, termasuk ketika badai itu dia juga membawa material curah hujan yang tinggi kan. Sehingga dia walaupun misalnya rata-rata curah hujan itu berlipat-lipat gitu ya. Nah, di tengah curah hujan yang tinggi, kemudian wilayah Sumatera itu yang sudah terdeforestasi sejak zamannya Soeharto gitu ya. Jadi daya dukung dan daya tampung Pulau Sumatera ini sudah menurun, apalagi das-dasnya sudah hancur gitu ya, artinya di bawah rata-rata 25%. Artinya daya dukung dan daya tampung itu sudah rusak. Nah, ketika curah hujan yang besar masuk kemudian di sungai-sungai di wilayah Sumatera itu, deforestasi tadi ya. Betul. Nah, sehingga daya tampung sungai itu sudah tidak memungkinkan lagi gitu. Jadi curah hujannya besar, daya tampung, maka kemudian kita lihat karakter banjirnya kan jadi banjir bandang dan disertai dengan yang namanya tanah longsor gitu. Karena memang kebetulan di Sumatera itu wilayah-wilayah dasnya itu pendek, topografinya pendek dan juga curam gitu. Nah, sehingga ketika terjadi bencana itu makin banyaklah material yang masuk ke sungai, yang itu kemudian membawa material itu menghancurkan semua apa yang ada di pinggir-pinggir sungai. Nah, ini juga diperparah karena di wilayah-wilayah das kami menghitung sekitar 1.000
300-an perusahaan yang ada di di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi lokasi bencana itu. Jadi memang sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim dan juga ulah manusia sebenarnya. Ulah manusia gitu, manusia. Jadi memang manusia lah penyebab. Jadi tidak bisa dibilang ini bencana alam gitu kan. Nah, ini bencana memang yang diakibatkan oleh manusia. Sehingga tinggal cari siapa manusia yang paling banyak merusak. Nah, itu yang harus bertanggung jawab terhadap banjir ini. Iya, karena diskusi-diskusi yang berkembang gitu, termasuk narasi-narasi yang berkembang ini adalah satu bencana alam dan bukan ulah manusia gitu kan. Justru menyalahkan siklon tropis tadi yang sangat makan belum pernah ya. Betul, Bang Arir ya. Belum pernah ada di NTT tapi dia yang agak Seroja gitu, agak selatan. Ekornya aja, tapi ini pusatnya persis di Katulistiwa begitu ya. Artinya dengan catatan Bang Ari dan teman-teman Greenpeace ini ada campur tangan manusia dalam hal bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera itu. Sebenarnya persis tadi salah satu poin Bang Adisen, apa itu soal bagaimana report atau early warning yang disampaikan oleh BMKG terhadap pemerintah, gitu kan. Kita mendapatkan informasi dari sejumlah narasumber juga, Bang, bahwa kementerian dan lembaga itu sudah mendapatkan peringatan dini bahwa ini akan terjadi satu badai besar, hujan besar yang kemungkinan akan membawa bencana seperti banjir dan tanah longsor, khususnya di daerah-daerah rawan yang dilewati oleh siklon tropis itu. Dan pemerintah tidak memberikan respons yang proper, Bang, dari informasi yang kita dapatkan dari narasumber-narasumber yang mengetahui pembahasan mitigasi bencana ini ketika sudah ada peringatan dini, sehingga cenderung, terutama pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, cenderung mengabaikan skala atau dampak yang berpotensi besar dari adanya siklon tropik itu, Bang. Dan tadi gue juga baru ketemu narasumber yang terlibat dalam penanganan banjir dan longsor ini. Gue nggak mau nyebut bencana karena memang tadi seperti Bang Ari jelaskan kan, dan bisa dicontohkan juga karena perubahan iklim. Tapi kalau dibandingkan dengan Thailand dan Sri Lanka mereka juga banjir kan. Tapi nggak ada tuh lok-lok kayu yang ikut-ikut ke bawah. Artinya kan memang ada pembalakan yang luar biasa terjadi di Sumatera begitu. Nah, narasumber tadi cerita memang sudah ada early warning lah dari BMKG. Tapi pemerintah itu nggak punya sistem atau prosedur bagaimana menanggapi early warning ini atau langkah-langkah selanjutnya. Misalkan kalau misalkan ada potensi longsor gitu harusnya kan masyarakatnya digeser ke daerah aman. Sampai sekarang nggak ada gitu. Dan sampai saat ini atau sedang berjalan adalah proses pembuatan tadi tuh aturan-aturan mengenai kelanjutan dari early warning dari BMKG. Gitu. Tapi pemerintah mengadakan rapat dong, Sin, untuk merespon ini. Gimana tuh jalannya rapat-rapat yang kita kumpulkan informasinya? Ya mereka lagi-lagi karena memang tidak punya tadi juknis atau kelanjutan gerakan atau kebijakan untuk harus ngapain sih, gubernur harus ngapain, kepala daerah harus ngapain, menteri harus ngapain. Ya pada akhirnya mereka ya udahlah mengabaikan saja dan tidak menyangka banjir dan longsor ini sebesar atau separah ini terjadi sekarang. Dan Gubernur Aceh bahkan menyatakan lebih parah dibandingkan tsunami 2004. Gitu. Lengkapnya bagaimana jalannya rapat-rapat itu pemirsa bisa baca di laporan majalah Tempo, langganan Tempo Plus. Yang menarik juga, Sin, tadi Bang Ari sudah spill dikit nih. Ada banyak banget perusahaan di daerah-daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor itu. Temuan Greenpeace atau catatan Greenpeace gimana sih, Bang, sebenarnya? Bener nggak sih ada banyak perusahaan di situ yang jadi perusak hutan dan menjadi sumber masalah deforestasi di sana gitu? Ya kan, karena kalau kita narik ke belakang gitu karena memang Indonesia itu menjadi salah satu negara yang menyumbang emisi dari deforestasi, tata guna lahan. Nah, deforestasi di Indonesia pemicunya adalah izin-izin konsesi yang diberikan pemerintah. Nah, kalau kita ingat misalnya sejak zaman Soeharto gitu ketika dia jadi terpilih dia langsung bikin undang-undang investasi. Kemudian bikin undang-undang kehutanan. Nah, seluruh hutan-hutan yang ada di Indonesia itu dibagikanlah kepada kroni-kroninya. Nah, dari situ kemudian investasi berbasis lahan ini juga terkait dengan komoditas. Jadi HPH dulu kan HPH HPH dia memang dia tebang pilih gitu. Habis setelah HPH tahun-tahun 2000 gitu setelah reformasi,
ada kemudian kebijakan pemerintah daerah, itu izin-izin sawit diberikan gitu. Karena juga semakin tinggi, makanya angka deforestasi semakin tinggi setelah reformasi gitu. Kemudian diberikan hutan tanaman industri. Kemudian ada tambang. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi hampir 1.300-an izin-izin hanya di 3 provinsi. Provinsi yang terdampak tadi gitu. Nah, itu semua sudah mengkapling-kapling wilayah-wilayah itu dan mereka lah penyebab deforestasi gitu. Nah, sehingga kemudian pemberian izin itu tidak berdasarkan pada kebijakan-kebijakan untuk perlindungan lingkungan gitu ya. Misalnya AMDAL, dulu kan AMDAL hajar saja. Betul. Jadi kebijakan-kebijakan itu tidak dibarengan dengan environmental ethic yang seharusnya itu dimasukkan dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam kita. Nah, artinya memang karena dia sudah terakumulasi lama gitu ya, hutannya sudah hilang, daya fungsinya sudah rusak, kemudian habislah semua daya dukung daya tampung das-das yang ada di Sumatera. Itu yang kemudian menyebabkan habis semua. Oke. Apakah deforestasi itu semakin ugal-ugalan lajunya, Bang? Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law gitu. Karena kan berbagai izin lingkungan dan segala macam kan ditarik ke pusat semua. Iya. Jadi memang itu akumulasi ya gitu ya. Kalau deforestasi kan gini, kalau dia hutannya banyak, pasti lajunya tinggi. Nah, sebenarnya yang di Sumatera itu deforestasinya udah melandai gitu ya, karena hutannya udah habis. Yang tersisa itu tinggal bukit barisan kan, yang di Sumatera. Jadi melandai bukan karena aktivitasnya berkurang, tapi sudah botak habis pohonnya. Hutannya udah habis, hutannya udah habis gitu. Tapi sudah diganti, sudah terkonversi semua. Nah, setelah pemerintahan Jokowi 2 periode, kemudian dia melihat banyak sekali undang-undang yang kemudian itu menghambat investasi. Salah satu sebenarnya kita punya namanya Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Itu kuat sebenarnya undang-undangnya untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Tapi kemudian itu salah satu objek yang kemudian dirubah oleh pemerintah. Termasuk juga Undang-Undang Kehutanan yang dirubah itu adalah batas minimum daerah aliran sungai itu 30% kan. Sebenarnya itu paling minimum gitu ya. Itu pun dicabut di Undang-Undang Kehutanan. Kemudian AMDAL sempat diperlemah, proses AMDAL, dan izin lingkungannya itu dicabut. Dulu izin lingkungan itu bisa digugat. Jadi publik kalau misalnya bermasalah dengan lingkungan, izin lingkungan itu bisa digugat. PT-UN ya. Betul. Nah, sekarang udah nggak ada lagi. Ya memang pelemahan hukumnya itu sangat tinggi, termasuk juga mereka melegalkan sawit dalam kawasan hutan dengan merubah pasal 110A sama 110B. Ada 3,12 juta hektar sawit yang ditanam dalam kawasan hutan, yang itu ilegal kan, tapi kemudian dilegalkan dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu memperparah sebenarnya, Mas. Karena kemudian seharusnya yang 3,1 juta termasuk banyak di Sumatera. Seharusnya itu kan dipulihkan, dikembalikan fungsinya. Tapi kemudian diputihkan dan sekarang dikasih ke Agrinas. Nah, ini lagi-lagi Undang-Undang Cipta Kerja itu memangkas sebenarnya perlindungan atau safeguard lingkungan dan juga sosial. Nah, itu yang kemudian makin menambah parah kerusakan-kerusakan yang kemudian banjir dan tanah longsor itu mengakibatkan kerusakan yang besar, dan lagi-lagi yang dirugikan itu adalah orang-orang yang tinggal di situ. Sekitar situ. Betul. Bang, ini kan menjadi sorotan juga adalah Taman Nasional Tesonilo ya, Bang. Betul, ya. Dan itu gimana sih, Bang, seberapa rusak Tesonilo, dan siapa sih Tesonilo ya tentunya, siapa sih aktor-aktor di balik perusahaan-perusahaan yang punya izin-izin? Tadi kan Abang bilang ada 1.000 sekian izin ya di Sumatera atau di 3 provinsi itu. Itu kira-kira Greenpeace udah mendata nggak sih siapa aja di balik perusahaan itu, Bang? Di Tesonilo ya? Tesonilo dan Aceh, Sumut dan Sumbar gitu. Iya, kalau kita lihat sebenarnya, jadi kita persempit ya. Memang 1.300 itu kalau kita periksa semua banyak sekali ya, Bang. Banyak sekali ya. Tapi kita coba lihat misal di wilayah-wilayah yang memang dasnya yang terdampak. Salah satunya das Batang Toru. Iya, yang disorot banget kan. Yang disorot banget itu karena memang dampak dan video-video itu kerusakannya besar kan. Nah, di Das Batang Toru itu ada beberapa perusahaan ya, ada sawit gitu ya, ada sawit, ada hutan tanaman industri HTI, TPL gitu ya, Toba Pelestari gitu, yang itu dulunya pemiliknya adalah RGA atau Tanoto.
yang dia memiliki hampir 200-an ribu lah, besar sekali dia. Bayangkan dia punya sebesar itu. Dan sekarang kemudian ketika Greenpeace melaporkan kepemilikan sahamnya atau kemudian yang kami sebut sebagai perusahaan bayangan, dia kemudian menjual itu ke perusahaan di Hong Kong gitu, dan pemiliknya sebenarnya masih terhubung dengan RGA gitu. Kemudian di Das Batang Toru itu ada perusahaan Agricorp Resource yang itu pemiliknya itu adalah Astra Group. Nah, di wilayah situ juga ada izin NHSE gitu ya. Apa tuh Bang NHSE? NHSE itu North Sumatra Hydro Energy. North Sumatra Hydro Energy, dan itu sedang melakukan proyek PLTA Batang Toru. Memang PLTA ini dia tidak membuka lahan yang luas karena proyeknya PLTA kan, tapi di pinggir-pinggir ini dia melakukan aktivitas pembukaan untuk pembangunan infrastruktur gitu. Dia coba membelokkan arus sungai, dan itu juga mungkin kalau diteliti lebih dalam bisa dilihat karena kalau sungai besar kan di walaupun tidak di dam tapi itu juga bisa mempengaruhi. Di situ juga ada proyek PLTA gitu ya, yang dibawa NSHE gitu ya, yang itu melakukan aktivitas walaupun dia tidak membuka lahan yang luas, tapi dia membangun infrastruktur pembangunan. Dan yang sedang ramai dibicarakan oleh publik dan juga warganet hari ini terkait dengan banjir dan afiliasi perusahaan adalah perusahaan yang diduga terhubung atau terafiliasi dengan Presiden Prabowo sendiri, begitu Bang. Apakah ini juga menjadi catatan dalam berbagai atau ribuan izin yang ada dalam catatan Greenpeace, atau memang nggak ada gitu? Bagaimana itu Bang? Iya, selain itu kan di Sumatera Utara. Sumatera Utara, betul. Nah, kita balik ke Aceh. Nah, ke Aceh itu banyak juga perkebunan sawit gitu ya, di Aceh Tamiang gitu ya. Nah, ada satu HTI sebenarnya di Biren gitu, dan memang pemiliknya adalah Pak Prabowo gitu, yang sudah lama sebenarnya, yang dulu sempat disebut sama waktu debat antara Presiden Jokowi sama ini kan, kata Jokowi. Justru disebut Jokowi ya? Ya, disebut Jokowi. Saya tahu kamu punya lahan besar katanya di Aceh di mana-mana gitu. Nah itu juga sebenarnya dia di hulu ya, dan itu tanamannya pinus sama eukaliptus gitu. Nah itu juga bagian dari das di aliran sungai yang ada di Aceh gitu. Bang tadi soal Tesonilo ya Bang, ini kan statusnya adalah taman nasional ya. Kok bisa ya Bang diberikan izin untuk dipangkas hutannya dan segala macam itu gimana ceritanya Bang? Ya memang ceritanya panjang kan, dulu pernah Greenpeace mengkampanyekan soal itu karena itu juga menjadi bagian landscape yang diakui UNESCO gitu ya. Karena di situ habitat harimau dan gajah sebenarnya. Dan kalau namanya kawasan konservasi itu kan memang nggak boleh sama sekali kan diberikan izin sawit gitu ya. Tapi dari beberapa temuan memang ada hal-hal yang memang ganjil gitu ya. Di sana kan bahkan sudah ada izin sawit gitu ya. Ada izin sawit, ada juga sertifikat pribadi. Nah, sertifikat itu nggak boleh terbit di kawasan hutan kan, apalagi di kawasan konservasi. Tapi memang di sana sudah carut marut gitu ya. Ada juga backingan di sana yang kemudian sempat dibilang ada backing tahu lah kita backing coklat sama hijau di situ gitu ya. Nah itu dibiarkan terus menerus gitu, termasuk yang tadi pemutihan sawit dalam kawasan hutan gitu. Padahal ada 3 PP sebenarnya sejak 2012 itu ada pemutihan pertama. Kemudian 2015 itu juga ada pemutihan kedua. Nah pemutihan ketiga itu ke Omnibus Law. Nah pemutihan ketiga di Omnibus Law, semua fungsi kawasan itu bisa diputihkan gitu. Jadi termasuk kawasan konservasi dan kawasan lindung. Jadi memang akumulasi penindakan hukum yang tidak dilakukan oleh penegak hukum. Jadinya sekarang semakin besar, bahkan orang sudah bangun sekolah di sana, orang sudah bangun rumah di sana. Jadinya sulit
untuk di apa kan Realokasi atau direalokasi apa segala Dan macam. semua daerah itu terdampak banjir dan longsor sekarang Bang ya. Iya, kalau di Tesonilo sebenarnya kan dia di landscape di Riau gitu ya. Agak jauh memang dia di 3 wilayah yang tadi. Tapi memang kalau misalnya dia muter siklon tropiknya masuk di situ itu lebih parah lagi. Iya. Gitu. Dari cerita Bang Ari ini, kita bisa menyimpulkan ya Bang bahwa para perusahaan hutan itu sebenarnya menikmati yang namanya impunitas. Gitu kan. Mereka mengeruk, ngambil untung banyak, cuannya dapat, tetapi ketika dimintai pertanggungjawaban atau ketika dituntut untuk membuktikan dalam konteks penegakan hukum, mereka bisa lolos dari jerat hukum itu. Gitu. Itu yang kemudian membuat satu praktek deforestasi atau pembalakan hutan itu tetap aja terus aja sampai kemudian kalau kata Bang Ari tadi hutannya udah habis tuh. Sampai kemudian diambilin oleh mereka itu. Gitu. Bang, tadi Abang kan sudah sedikit menceritakan ya ada backing nama besar lah ya di perusahaan-perusahaan begitu. Nah, tapi tetap nggak sih Bang dengan bencana banjir, jangan nyebut bencana deh, dengan banjir maupun longsor kemarin itu perlu nggak sih audit lingkungan ataupun audit yang lebih mendalam gitu ya soal perusahaan dan tentunya izin-izinnya begitu. Dan tentunya siapa yang bertanggung jawab terhadap ya banjir dan longsor kemarin ini Bang. Jadi ini udah mengakibatkan kehilangan nyawa. Artinya memang kalau kita lihat angkanya udah 700-an kan? 800 ya sekarang. 800 hampir 900 per Kamis ini ya. Per Kamis. Dan kemungkinan itu bisa bertambah lagi. Ini bukan sesuatu yang hanya kerugian ekonomi aja gitu, tapi udah ada nyawa yang melayang di sana. Nah, memang perlu tindakan yang serius ya dari pemerintah gitu ya untuk memastikan kejadian yang sama ini tidak terjadi lagi. Nah, sehingga memang apa yang harus dilakukan? Mengevaluasi lagi semua izin-izin yang sudah diterbitkan di sana. Nah, bahan evaluasinya adalah tadi pendekatan berbasis daerah aliran sungai. Karena jangan sampai kemudian pendekatan itu berbasis pada administratif ya. Misalnya di Aceh, misalnya pernah dulu bikin moratorium sawit. Tapi di Sumatera Utara nggak bikin moratorium sawit gitu. Sambi Mawon ya. Sambi Mawon. Jadi di sana bikin, di sini nggak bikin. Padahal DAS itu kan dia batasnya bukan batas administratif, tapi batas ekologi. Nah, sehingga memang itu juga memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mereview semua izin-izin berbasis daerah aliran sungai. Nah, kemudian kita lihat kan, tinggal di overlay sebenarnya data-datanya. Ternyata DAS ini sudah melebihi ambang batas. Nah, sehingga kemudian izin-izinnya dicabut gitu. Yang wilayah-wilayah DAS yang sudah melebihi ambang batas gitu ya, itu dicabut izinnya. Nah, juga dilihat juga pemulihannya. Karena kalau cuma dicabut tapi tidak dipulihkan, itu sama aja gitu. Nah, saya khawatir ini dicabut tapi tidak dipulihkan. Padahal sebenarnya perusahaan-perusahaan itu juga mewajibkan pemulihan. Walaupun dia tidak akan kembali kepada seperti ekosistem awal kan, tapi dia minimal melakukan kewajiban untuk memulihkan gitu, terutama tambang gitu ya. Nah, sawit sebenarnya itu dipulihkan lagi, dikembalikan lagi, ditanam menjadi hutan alam gitu ya, karena kan mereka punya AMDAL gitu ya. Jadi sebenarnya itu dokumen yang bisa dipantau untuk memastikan dampak lingkungannya itu tidak terjadi gitu ya, meminimalisir. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan untuk sesegera mungkin gitu ya oleh pemerintah. Nah, selain yang tadi undang-undang kehutanan, kemarin kami ngomong sama beberapa anggota DPR, katanya mereka sedang melakukan revisi undang-undang kehutanan. Nah, undang-undang kehutanan ini juga dikembalikan lagi yang pasal batas minimum bukan hanya 30%, artinya sekarang kalau melihat Batang Toru yang bahkan masih sekitar 40%, itu kerusakannya sudah parah. Apalagi cuma 30%, artinya bisa naikin lagi batas minimum untuk wilayah DAS itu, tutupan hutannya itu harus 40% misalnya. Nah, itu adalah safeguard yang memang harus dibangun gitu ya dalam konteks undang-undang kehutanan yang sedang berproses. Termasuk yang paling pasti itu melakukan
penegakan hukum, Mas. Karena kan ini orang udah nyawa udah hilang gitu ya. Iya. Bang, gimana ya Bang kita mempercayai langkah pemerintah ya untuk melakukan audit atau penegakan hukum? Katakanlah begini Bang, di kasus terakhir ya soal pertambangan di Raja Ampat. Raja Ampat ya. Publik ribut, itu kan hasil temuan Greenpeace ya di awal ya. Tapi belakangan tetap aja tuh diberikan izin lagi. Lalu kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan yang kita berkali-kali menulis ya. Dan banyak sekali masyarakat yang sesak napas segala macam. Tapi sampai sekarang tetap beroperasi Bang. Gimana Bang kita harus istilahnya ya mempercayai langkah pemerintah ini Bang? Kalau percaya sih jangan ya. Iya. Tapi untuk terus berisik, berteriak itu menjadi sangat penting sekarang. Karena kan no viral no justice gitu. Ya. Nah, artinya sebenarnya fungsi kita untuk melakukan pemantauan terhadap janji-janji politisi, karena kan itu mereka politisi semua, Mas. Iya. Para pejabat-pejabat kita politisi kan. Jadi mereka juga punya udah terlatih lah ya. Bermain lama gitu, tipu-tipu udah terlatih mereka. Nah, sehingga memang kita harus pastikan misalnya Kementerian Lingkungan Hidup udah ngomong kan, dia akan memanggil 8 ya. 8. Kemudian terakhir kalau nggak salah dia bilang dia sudah mencabut, tapi mencabut izin persetujuan lingkungan. Ini mencabut atau kemudian mensuspend. Yang di Raja Ampat kan gitu, dia disuspend dulu kan. Nanti kemudian kalau disuspend, baru mereka turun investigasi, dilihat dokumen-dokumen, apakah ini udah sesuai atau tidak. Dan tidak mencek sebenarnya apa dampak-dampak yang sudah terjadi. Kan kasus PT GAK gitu kan, dia disuspend dulu, kemudian dia sudah memenuhi proper lingkungan, dia sudah dikategorikan sebagai perusahaan yang hijau karena dia punya dokumen AMDAL gitu tapi tidak melihat dampak. Mereka punya cara-cara karena kan mereka sudah bertahun-tahun Mas mengerjakan itu ya puluhan tahun ya. Jadi tahu celah. Tipu-tipunya tahu dia di mana ini belokannya gitu. Jadi bahayanya memang ketika ini viral orang banyak teriak gitu ya. Tapi kemudian itu senyap gitu. Makanya saya sudah pakai ini nanti coba cari fakta yang lebih dalam gitu ya, karena memang mereka harus dikasih fakta gitu ya, dikasih bukti yang kuat sehingga kemudian mereka nggak bisa lagi mengelak. Itu yang fungsi yang kita bisa lakukan. Jadi harapannya ketika bocor alus ini kan banyak tuh orang mendengar tuh, kalau ini sampai di kampung-kampung ya orang pasang-pasang aja handphonenya gitu ya untuk memonitor, merekam gitu ya, mention aja Pak Presiden, mention aja menteri-menterinya gitu ya. Nah, sehingga orang yang ingatan pendek kan kita kadang-kadang kan ingatan pendek, abis itu nanti lupa. Atau kemudian pemerintah kan punya instrumen kan, dia bisa membelokkan isu, nanti isunya pindah lagi ke sana gitu, yang isu-isu ini udah hilang. Nah, itu yang hati-hati menurut saya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Bang Ari dan Sen, salah satu sebenarnya yang kuncinya di sini itu benar adalah pemerintah pusat, untuk menangani segala persoalan itu. Tapi bagaimana kita bergantung pada pemerintah pusat? Kembali ke pertanyaan Nusin, bisa nggak kita mengandalkan? Bagaimana kita mengandalkan dalam konteks banjir dan tanah longsor di Sumatera ini? Pemerintah daerah itu, Bang, mengharapkan bantuan atau uluran tangan pemerintah pusat ketika bencana banjir ini terjadi. Tetapi sudah ada beberapa kepala daerah yang membuat surat secara resmi itu menyerah, mengibarkan bendera putih karena mereka sudah tidak mampu lagi menangani skala kerusakan dan dampak dari banjir dan tanah longsor ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, pemerintah juga tidak cukup memberikan respon kepada pemerintah daerah ini gitu. Iya Kang, persoalan pemerintah daerah tuh kompleks ya. Yang pertama tentu saja luas banjir dan longsornya banyak titik gitu ya. Dan yang kedua adalah soal anggaran. Mereka kan sudah istilahnya kayak minum es teh dicekek gitu kan. Anggarannya sudah kembang-kempis karena memang di awal udah sering ditulis lah ya soal transfer daerah itu dipotong dan pemerintah daerah itu memotong lagi anggaran-anggaran sosial dan bencana. Dan akhirnya karena nggak ada uang itu ya mereka menyerahkannya ke provinsi begitu. Dan juga ini tentunya dari sejumlah narasumber yang kita wawancarai ya. Sampai sekarang kan masih ada perdebatan di publik ya. Kenapa sih pemerintah pusat itu tidak segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional begitu ya. Dan setelah kita telisik atau kita gali,
itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentunya Prabowo tidak mau mendapatkan bantuan asing. Ya kita mengingat lah ya peristiwa tsunami 2004 yang lalu kan. Ketika itu pemerintah Indonesia menetapkan status bencana nasional dan banyak sekali bantuan dari negara lain ya yang tiba-tiba ada kapal induk di Aceh lalu juga langsung dropping bantuan ke Aceh begitu dan pemerintah saat ini tidak maulah hal itu terjadi. Lalu yang kedua adalah mengenai anggaran lagi-lagi ya Kang ya. Kalau misalkan status bencana nasional ini ada dan terjadi, artinya seluruhnya itu harus di-cover oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah ya udah serahkan pemerintah pusat gitu ya. Di tengah akhir tahun kan biasanya itu kan anggaran sudah banyak dipakai dan juga tidak mau mengganggu program prioritasnya presiden. Jadi kayak BGN lalu juga banyak lah ya program-program prioritas itu kalau misalkan nanti fokuskan ke 3 provinsi ini akan terganggu. Lalu yang ketiga yaitu adalah pengusutan perusahaan di sana. Karena kalau bencana nasional itu bisa langsung masuk tuh penegakan hukum dan segala macam. Tadi seperti Bang Ari jelaskan kan ya lagi-lagi di perusahaan itu kan banyak sekali backingnya begitu ada aktor-aktor besar aktor besar begitu yang sekarang lagi ribut di publik juga bisa di Google bisa ada namanya begitu. Dan ngomong-ngomong soal anggaran Sin dan Bang Ari adalah kita dapat curhat juga nih sebenarnya dari kementerian lembaga yang punya irisan mengenai bencana. Mereka bilang bahwa dalam penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera ini, mereka tidak bisa bergerak leluasa karena anggaran mereka di awal tahun itu sudah dipangkas habis-habisan oleh Presiden Prabowo gitu kan, dialokasikan untuk program-program prioritas. Nah, salah satu yang terdampak dari program pemangkasan anggaran itu adalah kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana, pertolongan gitu kan. Dan mereka bilang kepada komisi DPR, komisi 5 ya di DPR, mereka cerita bahwa anggaran kami ini sudah lebih sedikit nih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika kami diharapkan untuk satset, cepat, tanggap gitu ya dalam menangani bencana ini agak sulit. Udah anggarannya nggak ada, peralatan-peralatannya juga sangat terbatas. Itu yang membuat situasi penanganan hari ini yang kita lihat sekarang gitu. Gue juga tuh Kang, kemarin wawancara sama orang di Komisi 8 DPR ya, anggota DPR. Dan dia cerita memang soal anggarannya BNPB ini menjadi sorotan kan. Setiap tahun tuh turun terus ya. Dan bahkan dia bilang dalam rapat terakhir BNPB itu di tahun 2026 tidak punya lagi anggaran untuk penanggulangan bencana gitu. Dia bilang, waduh Pak, ini gimana ceritanya kalau nggak bisa penanggulangan bencana? Ya itulah kita juga bingung dia bilang. Bahkan karena kejadian ini kami mengusulkan ya BNPB ini statusnya diperkuat dan anggarannya justru ditambah ya, supaya misalkan kalau ada bencana ini koordinasi lebih mudah dan lebih satset lah dalam penanganan bencana gitu. Nah, Bang Ari, kita sudah melewati satu peristiwa bencana ya, banjir dan tanah longsor di Sumatera. Tapi yang satu pertanyaan penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa yang terjadi pada akhir November ini? Dan apa yang mesti pemerintah lakukan dengan peristiwa yang sudah kita lewati juga? Ya, ini menjadi momen yang sangat penting untuk merefleksi dan mempelajari apa yang sedang terjadi di bencana Sumatera ini gitu ya. Karena tadi aktivitas manusia lah yang kemudian merusak bumi gitu. Apa aktivitas manusia itu adalah aktivitas ekonomi yang hanya mementingkan ekonomi mengeksploitasi. Nah, sehingga kemudian dalam konteks untuk memastikan bumi ini aman gitu ya, kita harus memastikan supaya bumi ini tidak melebihi 1,5 derajat. Dan Indonesia itu juga menjadi bagian dari negara yang berkomitmen untuk menahan laju pemanasan atau menaikkan suhu itu. Ya, menahan suhu global itu di bawah 1,5 derajat. Nah, apa yang kemudian harus diambil? Menurut saya ini adalah soal pendekatan struktural. Karena pendekatan struktural itu kan merubah sistem. Nah, Indonesia itu juga sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gitu ya dari sektor tata guna lahan termasuk deforestasi, kemudian juga merubah berkomitmen untuk transisi energi dengan menggunakan bahan bakar fosil fuel gitu ya, yang kemudian merubah kepada energi terbarukan gitu ya. Karena kalau kemudian ini tidak dilakukan oleh Indonesia, kita menambah emisi dari sektor deforestasi gitu ya, yang kemudian itu juga akan berbalik ke kita. Kita bisa belajar lagi dan menggunakan kasus-kasus ini untuk melakukan evaluasi terhadap investasi-investasi yang berbasis lahan yang kemudian itu merusak lingkungan hutan gitu ya. Nah, itu sudah harus dihentikan. Jadi sebenarnya kita kemudian bisa mendorong pembangunan atau model ekonomi kita itu
yang memang berkelanjutan gitu. Kita punya potensi banyak gitu dari riset-riset Greenpeace. Itu ekonomi hijau itu bisa membawa pendapatan baru justru untuk mendorong ekonomi. Nah, bukan ekstraktivisme dan kemudian investasi-investasi yang berbasis lahan yang kemudian harus kita tanggung. Termasuk misalnya kita harus menyediakan dana pencegahan bencana yang besar gitu ya. Dan itu kalau tidak dilakukan di akarnya, ya kita terus-menerus menyediakan dana yang begitu besar gitu ya. Tapi sumber masalahnya tidak dihentikan, tidak diselesaikan gitu. Apalagi Zen, kita juga mesti berangkat dari kesadaran bahwa kita semua ini hidup dalam alam dan dalam situasi yang sangat beresiko bencana. Jadi bencana apapun itu, gunung meletus, yang alam tsunami gitu kan, gempa bumi. Apalagi bencana-bencana yang dibuat oleh manusia, kebakaran hutan begitu kan, deforestasi dan lain-lain, yang sebenarnya itu mesti kita sadari dan jangan sampai itu terjadi. Dengan cara apa ya? Kita mesti menjaga lingkungan gitu kan. Praktek-praktek yang sudah terjadi seperti pembalakan hutan, kepemilikan konsesi-konsesi itu mesti harus di stop dan dievaluasi. Dan yang tak kalah penting adalah penghijauan kembali ya Bang ya. Betul, terhadap memulihkan kembali area-area yang sudah rusak gitu. Betul. Termasuk satu lagi, bencana konstitusi. Sudah terjadi 2024. Iya, betul. Oke. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengarkan juga di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.